dan pas karena dia bertanggung jawab atas keamanan dia. Nah, kalau dianggap bahwa tidak aman, ya mungkin itu pertimbangannya. Tapi kalau sudah permohonan tidak diterima, artinya pasti disetujui sebenarnya untuk supaya Ahmad Doni datang secara fisik mengikuti persidangannya di Pengadilan Jakarta Pusat. Sebenarnya memang Ahmad Doni kan punya hak asasi ya, harusnya dia bisa hadir secara fisik untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Karena kalau di offline itu kan mungkin masalah teknologi dan sebagainya, bisa saja apa yang mau disampaikan undang-undangnya kan tidak tersampaikan. Tapi ingat bahwa dia kesini kan dari sementara, bukan dia dipindahkan ya rumah tahanan ya, tapi sementara waktu. Setelah persidangan selesai dia akan dipulangkan lagi, dan itu akan berketerusan. Selama ini kan mungkin teman-teman lihat bahwa dia kenapa sih lama, karena pertimbangan soal keamanan. Karena kan ini menyangkut undang-undangnya undang-undang spesialis. Dan ingat bahwa di lapas itu ada pertanggungjawabannya, itu kan kalapas dan pimpinannya, karena dia berada di rumah tahanan, sehingga koordinasinya tidak hanya kejaksaan, pemohon dan juga majelis hakim, tapi juga dengan pihak kejadian pas karena dia bertanggung jawab atas keamanan dia. Nah, kalau dianggap bahwa tidak aman, ya mungkin itu pertimbangannya. Tapi kalau sudah permohonan tidak diterima, artinya pasti ada pengawalan. Sehingga kalau saya sih merasa bahwa dia wajib hadir. Kenapa? Untuk menyampaikan apa yang terjadi, sehingga hak asasi dia juga harus terpenuhi. Karena kalau dibicara di lewat online, bisa saya tidak semuanya disampaikan, putus-putus. Jadi sebenarnya apa yang sudah dimohonkan dan sudah disetujui, saya rasa itu sesuatu yang baik untuk kepentingan juga keadilan buat Ahmad Doni. Bang, kenapa sidangnya nggak dari awal gitu Bang di Jakarta? Kenapa baru? Apa karena ada power of netizen juga Bang yang membuat digunakan? Tapi pada prinsipnya semua by legal ya. Ada permohonan disetujui oleh pengadilan, lalu jaksa akan membawa tapi itu tentu akan kemudian dilepas karena dia berada di lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan. Kenapa selama ini begitu? Karena sekarang pertanyaannya kenapa Ahmad Doni dipindahkan ke Lapas Kembangan? Kan kalau di sini kan dia lebih cepat untuk mengikuti proses sidangnya. Itu kan pasti ada persoalan. Makanya saya bilang ketika dia lambat datang untuk mengikuti sidang, berarti ada sesuatu yang menjadi pertimbangan. Mungkin masalah keamanan, mungkin masalah undang-undang spesialis yang kita juga harus sadar itu. Tapi karena sudah disetujui dan dia mau ikuti di sini, ya kalian nanti akan lihat dalam prosesnya apa sih keterangan dia kan mau jadi JC ya, kalau tidak salah ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa, kalau dia sampaikan itu benar, bisa membantu itu meringankan. Atau mungkin ada rasa tekanan dari kejaksaan karena dia akan membuka semua, membongkar yang masalah di tahanan sendiri. Iya. Ya silakan, itu kan JC, dia membongkar. Sebenarnya dia katakan apa yang terjadi, apa sih yang melatar belakang, siapa di balik semuanya, katakan aja supaya itu pengadilan nanti melihat bahwa ternyata dia tidak menghambat proses, ternyata dia jujur dalam proses ini, jadi tidak ada masalah. Artinya lepaskan saja apa yang undang-undang dia bahwa kebenaran itu bahwa terjadi di dalam. Kalau dia mau jadi JC, dia harus berbicara apa adanya, dia harus terbuka. Siapa yang melatar belakang, siapa yang terlibat di dalam, siapa lagi harus buka di situ. Itu namanya JC. Karena dengan dia membuka semuanya, pasti hakim Pengadilan Jakarta Pusat akan mempertimbangkan tentang hukumannya dia. Ya makanya dia mau jadi JC. Kalau dia jadi JC, dia pasti ada dapat perlindungan LPSK. Dia berbicara apa saja, siapa terlibat, siapa yang ikut serta, siapa yang menjadi otak daripada perkara ini, buka saja nggak apa. Itulah nanti dia pertimbangan untuk mengurangi hukumannya dia. Karena dia membantu proses tapi tidak menghambat. JC itu kan membantu proses, dia membuka semua yang selama ini disembunyikan. Apalagi juga penyuplai juga kan sudah ditangkap Bang. Apa ya? Penyuplai yang tetapi penyuplai ini kan narkoba ini kan pasalnya jelas, ada pemakai, ada penjual, ada bandar. Ya buka saja siapa sih yang memiliki barang ini, siapa sih yang melatar belakang atau yang di belakang layar yang mensuplai barang ini kan supaya jelas. Kalau JC harus itu membantu membuka semua yang selama ini disembunyikan, dibuka ke publik supaya publik tahu dan menjadi dasar untuk majelis hakim
mengurangi atau minimal membantu dia dalam keadilan dia mencari keadilan. Kalau menurut abang polisnya kira-kira berapa tahun? Kalau untuk narkoba kan memang minimal 4 tahun. 4 tahun. Artinya bakal dia nanti bebas sejak hari Ya kalau itu sih saya tahu. Tapi kalau narkoba itu ancaman minimum itu 4 tahun, maksimal hukuman mati. untuk mengedar itu segala macam. Untuk bandar, untuk bandar. Kalau pengedar kan ancaman biasanya 15 sampai 20. Oke. Ada lagi? Oke, siap bang. Itu sudah Siap, Bang. masuk bang. Dan